Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan masuk kepada mata pelajaran perencanaan bisnis, konstruksi, dan properti. Kalian hari ini adalah baru pertama kali masuk pada mapel ini di kelas 11, dan ini adalah mata pelajaran yang baru akan kalian pelajari di kelas 11 ini. Nah, di sini kita pertama kali ini akan membahas tentang kompetensi yang akan Ibu ajarkan adalah memahami konsep bisnis konstruksi dan properti, lalu menerapkan prosedur pemilihan lokasi tempat properti. Nah, di sini tujuannya kalian nanti akan dapat menjelaskan konsep bisnis konstruksi dan properti itu dengan jelas dan tepat, dan juga kalian dapat menggunakan data yang akurat untuk memilih lokasi properti dengan benar, dan juga kalian dapat menyebutkan langkah-langkah pengembangan bisnis konstruksi dan properti dengan benar dan dapat melaksanakan pemilihan lokasi tempat properti yang strategis juga dengan tepat. Nah, kita lihat. Yang akan kita pelajari adalah apa itu konsep bisnis konstruksi dan properti dan bagaimana lokasi properti tersebut, di mana bagaimana memilih lokasinya, apa saja kriteria lokasi tersebut. Nah, ini akan kita pelajari nantinya. Nah, pertama kita akan lihat konsep bisnis konstruksi dan properti itu adalah di sini ada dua contoh gambar, Ibu lihat kan. Yang pertama adalah Wika, gambar Wika dengan logo Wika, berarti itu logo Wijaya Karya. Maka ini termasuk perusahaan Wika ini adalah bisnis, sebuah perusahaan yang melaksanakan bisnis konstruksi. Sementara yang sebelah kanan ini adalah suatu flyer di mana ada satu perumahan yang tipe cluster one gate system yang berada di Tajur Halang yang namanya Pesona Bunga. Nah, ini adalah contoh dari flyernya, mana dia mencoba membisniskan properti yang sudah dia bangun, yaitu di situ terlihat bahwa hanya bayar dengan 5 juta all in, dengan cicilan mulai 2 juta, terus kelebihan dari lokasi Pesona Bunga Tajur Halang ini adalah 15 menit dari stasiun Bojonggede, dan akses angkot yang bisa melewati jalur ini adalah angkot 12 dan angkot 117. Nah, apa itu yang dikatakan bisnis konstruksi? Kita lihat, yang dikatakan bisnis konstruksi itu kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang mengatakan bahwa konstruksi itu adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang mencakup pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, serta pembangunan kembali suatu bangunan. Sedangkan bisnis properti itu adalah aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan nilai suatu lahan atau bangunan beserta sarana dan prasarana yang ada di atas sebidang tanah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini di dalam bisnis konstruksi ada beberapa pelaku dalam bisnis tersebut atau yang terlibat di dalam bisnis tersebut. Yang pertama, pemilik proyeknya. Nah, makanya ini adalah boleh dikatakan juga ownernya. Bisa orang, bisa suatu badan yang akan membiayai suatu pekerjaan konstruksi. Yang kedua, perencananya atau perencana konstruksi itu bisa disebut adalah konsultan perencana, di mana dia membuat perencanaan pekerjaan awal. Yang ketiga, pelaksananya adalah orang yang menyediakan jasa agar dapat menyelesaikan pekerjaan konstruksi tersebut. Yang keempat, pengawas konstruksi adalah orang yang menyediakan jasa pengawasan suatu proyek. Jadi, suatu proyek itu perlu ada orang yang memilikinya sebagai biaya yang mendanai nanti, ada perencananya ketika direncanakan, ada yang melaksanakan atau itu juga kontraktor, dan ada yang mengawasi ketika suatu konstruksi itu dilaksanakan atau dibangun. Nah, tujuan bisnis ini atau tujuan bisnis konstruksi dan properti ini yang pertama kita bisa mendapatkan proyek, bisa mendapatkan keuntungan, dan juga menjaga keberlangsungan perusahaan. Nah,
Di sini ada tempat hunian, mungkin yang residensial yang merupakan bangunan yang difungsikan sebagai tempat hunian atau tempat tinggal. Yang kedua, ada bangunan komersial atau tempat usaha. Bangunan itu merupakan bangunan yang dipergunakan untuk perdagangan atau niaga yang bertujuan mendatangkan keuntungan bagi pemilik atau penggunanya. Setelah itu ada bangunan industri, yaitu bangunan yang untuk keperluan industri berupa pabrik, manufaktur berat dan ringan, tempat perakitan, gedung penelitian dan pengembangan iptek, bisa jadi gudang untuk penyimpanan dan pendistribusian produk. Ada juga bangunan dengan tujuan khusus, yaitu bangunan yang termasuk dalam tujuan khusus ini adalah memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti tempat ibadah, terminal, bandara, sekolah, stasiun, dan lain sebagainya. Strategi dalam bisnis konstruksi dan properti, yang pertama ada ketersediaan lahan, harus mengembangkan kemampuan kontraktornya, kompetensinya bagaimana, terus punya modal, dan kita harus bisa memasarkannya, karena bagian akhir itu adalah poin terpenting agar apa yang sudah kita bangun tadi, bisnis yang sudah kita jalankan dan kita bangun menjadi suatu perumahan atau suatu properti, maka harus kita pasarkan. Maka teknik marketing pun harus kita pahami dengan baik. Lokasi properti di sini, yang pertama lokasi itu kita lihat apakah lokasinya itu merupakan area menjadi sebuah kegiatan. Yang kedua, bagaimana pertimbangan teknis kita untuk lokasi? Apakah letaknya, luasnya, bentuk lahannya, karakteristik lahannya, serta ketersambungan dengan fasilitas vital dan faktor alam lainnya. Pertimbangan teknisnya juga harus ada. Yang pertama, legalitas dan sertifikat lahan, status lahan dan peraturan, budget hal yang merupakan memberatkan, dan pertimbangan pribadi, ya. Nah, di sini untuk properti sendiri adalah suatu yang dikenal oleh masyarakat dalam kaitannya dengan kehakan seseorang atas suatu hak eksklusif. Klasifikasi properti itu ada terbagi 4. Yang pertama ada yang sederhana, di mana itu luas maksimalnya 100 meter persegi, yang dengan memiliki satu alat transportasi, satu unit rumah atau apartemen, dan satu unit alat mesin yang digunakan. Ada yang kedua, properti menengah dengan cakupan luas maksimalnya 300 meter persegi dan bisa diberi lebih dari satu unit rumah hunian. Dan yang ketiga, ada properti mewah. Di sini huniannya lebih dari 300 meter persegi. Maka dari fungsi dan tujuannya, properti dikelompokkan menjadi 4 kategori: properti komersial, properti hunian, hunian industri, dan fasilitas umum. Nah, inilah yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ibu harapkan kalian bisa mengerti dan memahaminya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.